Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai materi pertama dari mata kuliah IoT dalam agroindustri. Pada bahasan kali ini yaitu Introduction to the Internet of Things. Jadi pengantar ilmu Internet of Things. Jadi secara overview, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu Internet of Things, baik dari segi definisi, dari segi motivasi, penunjang, maupun perangkatnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai IoT Technology and Application. Jadi ada teknologi apa saja gitu ya yang sekarang sedang berkembang dan bisa diaplikasikan di mana saja IoT itu. Dan IoT device kita akan sedikit membahas apa itu sensor dan beberapa microcontroller ya seperti Raspberry Pi dan Arduino. Jadi itu bahasan kita hari ini. IoT definition ya. Jadi ini saya mengambil dari 3 sumber yaitu dari UN pada tahun 2005. Jadi singkatnya ini merupakan era di mana manusia itu nantinya menjadi sebuah minoritas gitu ya. Dan di antara banyak gitu ya traffic data di internet gitu ya, itu menyebabkan banyaknya objek yang dapat terhubung melalui jaringan setiap hari gitu ya. Oke, ini memang ini arti atau pengertian dari sumber UN 2005 ada dari ITU ya. Jadi from any time, jadi any place, connectivity for anyone. Jadi ini memang diperuntukkan untuk siapa saja, di tempat mana saja, dan dapat terhubung dengan siapa saja. Dan sekarang terhubung dengan apa saja. Itu pengertian dari ITU. Kalau dari EU, jadi Thing, jadi kan Internet of Things. Thing ini bendanya gitu ya, bisa sensor, bisa microcontroller gitu ya. Ini memiliki identitas, jadi memiliki identitas dan virtual personalitas. Jadi mempunyai personalisasi. Jadi setiap benda, satu benda dengan benda yang lain, thing itu memiliki personalitas yang berbeda gitu ya. Dan dia dioperasikan di lingkungan yang cerdas gitu ya. Smart space gitu ya, using intelligent interface ya, dengan antarmuka yang juga cerdas gitu ya, atau pintar untuk terhubung gitu ya dan saling berkomunikasi gitu ya di sebuah sosial environmental, jadi di sebuah lingkungan gitu ya, dan dia fokus pada user context, jadi pada aspek penggunanya. Jadi nanti memang fokus siapa penggunanya gitu ya, atau bisa mempersonalize si user penggunanya. Ini memang bahasanya dalam bahasa Inggris, tapi kalau arti dari pengertian bahasa Indonesia itu banyak sekali juga ya. Jadi ada yang mendefinisikan IoT itu ya sebuah thing itu tadi sensor ataupun microcontroller yang dapat berkomunikasi di sebuah lingkungan yang smart gitu ya intinya, dan saling terhubung melalui jaringan, dan dia memiliki virtual personalized dan fokus pada user context. Itu biasanya yang bisa saya rangkum dari beberapa definisi ya, definisi ini dan definisi yang dari bahasa Indonesia ya. Nah, ini tren di computing ya. Jadi dulu pada tahun 1940 sampai 2005 ya, orang kenal namanya mainframe. Mainframe itu komputer gitu ya dengan spek atau ini ya
spesifikasi sangat tinggi gitu, intinya mainframe gitu ya. Mungkin sekarang gampangnya kita sebut sebagai komputer server gitu ya. Dari komputer yang memiliki kemampuan komputasi tinggi. Pada tahun 1940 sampai ke 1990-an gitu ya, 1980-an dia mengalami kenaikan. Jadi satu komputer itu dimiliki banyak orang gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan dia menurun. Jadi satu komputer itu ya kepemilikannya juga menurun. Beda sama PC. Yang pink ini PC ya. One person, one computer. Jadi mulai 1985 peningkatannya sampai sekarang sangat signifikan sekali gitu ya. Ini hanya sampai 2005, bahkan sekarang 2021 ya. Jadi ini datanya memang agak lama. Berikutnya ini, one person many computer. Jadi sekarang trennya satu orang itu memiliki lebih dari satu komputer gitu ya. Grafiknya meningkat tajam gitu ya. Yang menjadi peluang dan kondisi kita saat ini gitu ya. Ini populasi dunia gitu ya. Pada tahun 2003 itu 6,3 billion. Yang ini 6,8 billion pada tahun 2010 meningkat secara signifikan. Sekarang pada tahun 2020 yaitu 7,6 billion. Sedangkan device yang terkoneksi ini pada 2003 500 million. Sedangkan pada 2010 meningkat 100%, lebih dari 100% ya. Ini ya, jadi 12,5 billion. 2015 juga meningkat 100%. Di tahun 2020 juga meningkat 100% gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan, ini yang jeda 5 tahun meningkatnya lebih dari 100% gitu ya, connected device-nya. Padahal jumlah populasi manusia tidak meningkat sampai 100%, tetapi connected device-nya yang meningkat secara signifikan gitu ya. Ini connected device per person. Jadi pada 2003 tuh dia bobotnya 0,08 gitu ya. Jadi mungkin tidak setiap orang gitu memiliki, karena di saat ini kan masih 0,08 ya. Kalau sekarang connected device-nya per person tuh bisa sampai 6,58 ya pada tahun 2020. Ya mungkin sekarang mudahnya ya, ada handphone, ada smartwatch gitu ya, ada smart glass, kacamata pintar, macam-macam ya. Ada band, ada bandana, itu juga sekarang juga sudah bisa connected. Nah, ini pada tahun di antara 2003 sampai 2010 itu sudah more connected device itu sudah melebihi jumlah manusianya gitu ya, sudah melebihi. Jadi sekarang trennya memang arahnya memang ke arah IoT, Internet of Things, di mana semua benda dapat berkomunikasi gitu ya. Jadi kenapa IoT gitu ya? Jadi ini contoh-contoh sensor yang connected device gitu ya. Ada banyak sekali gitu ya. Contohnya ya ini misalkan ini microcontroller gitu ya. Nah, seperti ini ada sensor-sensor yang bisa mendeteksi kebutuhan kita ya, kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita berolahraga. Bahkan sekarang kita juga inginnya setiap kali kita bersepeda harus terekam gitu ya, rute kita di mana gitu ya. Itu kan membuat connected device menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Ini bahkan nanti cek kesehatan kita, CCTV dan sebagainya ya, banyak sekali untuk peralatan yang terhubung dengan device di IoT. Ini smartwatch sudah menjadi hal yang lumrah sekarang ya, orang biasa pakai smartwatch. Ada dua konsep ya. Jadi ada people connected to thing, jadi orang itu terhubung dengan thing. Ada yang thing connected dengan thing gitu ya. Kita bahas dulu yang people connected to thing gitu ya. Jadi contohnya kita saat ini ya, misalkan ada yang namanya ECG sensor, ini sensor untuk detak jantung dan sebagainya gitu ya. Hanya kita di handphone ataupun di smartwatch kita pasti ada itu ya, untuk melihat bagaimana detak jantung kita gitu ya. Ada motion sensor, bisa
diletakkan di kaki gitu ya, di tangan gitu ya dan sebagainya gitu ya. Kita bergerak ya kita terdeteksi melakukan gerak gitu ya. Nah, itu akan terhubung dengan perangkat kita ya. Perangkatnya bisa handphone, bisa ini ya, apa smartwatch tadi. Dia terhubung dengan internet di mana itu nantinya juga menjadi early warning gitu ya untuk rumah sakit misalkan. Jadi data kita bisa terekam secara otomatis. Ini penyimpanan datanya, ada yang kita terekam di kita bisa lihat secara real time gitu ya di device kita gitu ya. Ya ini merupakan hubungan koneksi bagaimana sebuah orang atau manusia gitu ya people bisa terkoneksi dengan benda gitu ya. Ada banyak sekali ini modelnya. Berikutnya ada yang thing connected to thing. Jadi benda itu terkoneksi dengan benda. Jadi gampangnya misalkan ini complex and heterogeneous resource and network. Jadi di jaringan itu kompleks sekali ya resource-nya atau sumber dayanya ya, tidak hanya misalkan ini sebuah mobil ya, mana mobil terdiri dari banyak sensor gitu ya. Sensor itu terhubung dan memberikan informasi secara real time dan secara berkala gitu ya dan terhubung dengan internet mobil tersebut, maka kita bisa tahu sebetulnya oh kapan misalkan kita harus isi bensin gitu ya, di mana tempat isi bensin terdekat, terus proses maintenance seperti misalkan diketahui oleh bengkel dan sebagainya. Bahkan ini bisa terhubung juga dengan polisi gitu ya. Polisi itu misalkan kalau kita melanggar lintas kecepatan, melanggar batas kecepatan dan sebagainya itu langsung bisa ini ya apa diketahui oleh penegak hukum atau polisi di sini. Jadi ini salah satu contoh gitu ya. Bisa juga sekarang banyak juga kulkas yang sudah pakai konsep IoT. Jadi misalkan telur kita kosong gitu ya, dia memberikan notifikasi di handphone kita atau di email gitu ya bahwa isi dari kulkas kita kosong gitu ya. Berarti kan dia punya personalisasi sendiri kulkas kita gitu ya. Oke, ini video ya, video. Ntar coba saya buka ya. Oke, videonya masih belum bisa diputar. Mungkin nanti saya putar saya berikan linknya aja ya, link mengenai introduction dari apa itu IoT ya. Ini saya ambil dari Cisco. Nanti bisa dilihat di YouTube, linknya nanti saya share di MMP. IoT teknologi and application ya. Jadi di IoT teknologi IoT gitu ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ya sensor and wireless sensor network gitu ya. Ini berhubungan dengan sensor. Sensor tuh ada yang eh, harus terkoneksi secara fisik gitu ya. Ada yang dia wireless gitu ya, menggunakan jaringan wireless. Ada yang menggunakan radio frequency identification. Jadi kita sekarang kenalnya RFID gitu ya. Ya, seperti kita di tol itu juga pakai RFID. Semantics and interoperability. Jadi semantik itu kaitannya dengan ini ya, pemrosesan bahasa manusia, misalkan reasoning, misalkan pengenalan wajah dan sebagainya, pengenalan suara gitu ya. Ada IoT Cloud Integration, jadi ini juga bahasan teknologi yang sekarang juga sedang tren karena mana sebuah thing itu kan terhubung di sebuah jaringan. Kalau data servernya itu fisik pasti akan sangat sulit ya untuk mengelola. Makanya sekarang data-data tersebut disimpan di cloud ya. Jadi IoT Cloud Integration itu menjadi sebuah ini ya teknologi terkini yang memang banyak di riset. Ada IoT Analytics dan Big Data ya nih. Kita tahu tadi kita bercerita bahwa sebuah saat ini gitu ya banyak sekali SIM yang terhubung di koneksi internet ya. Jadi misalkan semua device terhubung pasti itu akan
berimbas pada banyaknya data yang tertampung dan data itu bisa dianalisis gitu ya, sehingga kita mendapatkan informasi-informasi baru yang sangat berguna, misalkan. Itu bahasan mengenai IoT Analytics and Big Data. Di IoT application sendiri, jadi pengaplikasiannya sangat banyak gitu ya. Misalkan kita di Smart City. Smart City tadi kan contohnya tadi di sektor health ya, kesehatan. Tadi kita sudah jelaskan, misalkan sekarang kita sudah terekam misalkan detak jantung, pergerakan kita, gitu ya, kalori gitu ya. Itu bisa terhubung dengan layanan kesehatan seperti rumah sakit, bisa terhubung seperti puskesmas dan sebagainya. Ini ya berikut. Ini smart cities ini kalau sorry ya tadi itu lebih fokus ke IoT in healthcare ya, di kesehatan. Kalau yang smart city itu bukan hanya kesehatan ya. Disebut smart itu kalau semua proses layanan maupun apapun di sebuah city itu dilakukan atau sebuah kota itu dilakukan secara smart gitu ya. Misalnya pengurusan apapun gitu ya. Yang kita lahir, ada anak kita lahir tidak perlu lagi kita mengurus surat akta lahir gitu ya. Yang sudah terdeteksi sebagai ini ya, apa namanya? Anak yang baru lahir gitu. Itu sudah bisa gitu ya sekarang. Ada IoT in manufacturing and logistics. Ya ini IoT juga sangat berguna gitu ya di manufaktur gitu ya, di ini ya industri gitu ya, dan logistik ya, baik itu pengiriman, baik itu pengelolaan konsumsi gitu ya, konsumsi barang-barang konsumsi itu sekarang juga banyak digunakan. IoT in transport ya, connected car. Jadi sekarang sebuah mobil bahkan itu kita bisa download aplikasi mobil kita bisa tahu berapa bensin di mobil kita, misalkan kita mau membuka pintu pakai handphone kita gitu ya, ada self driving car, mungkin hal itu sekarang sudah menjadi hal yang umum ya, sudah banyak mobil-mobil sekarang yang sudah bisa melakukan hal tersebut ya. Ada IoT in smart building gitu ya, jadi smart building misalnya kita mau mengatur ini ya apa suhu, kita mau mengatur temperatur AC, kita mau mengatur kecerahan dari lampu dan sebagainya gitu ya, itu diatur eh, sedemikian rupa bisa menggunakan perangkat-perangkat yang kita punya gitu ya, sekarang jadi hal yang biasa. IoT perspektif and vision gitu ya, ada 3 perspektif sebenarnya di sini. Ada thing oriented vision, jadi ini orientasinya pada thing-nya, pada bendanya, pada apa itu bendanya. Ini orientasinya pada internetnya, dan ada semantiknya gitu ya. Semantik ini ya mudahnya ya analisisnya gitu ya. Jadi analisis bagaimana reasoning gitu ya. Jadi apa namanya, untuk melakukan penalaran dan sebagainya gitu ya. Bagaimana kita menggali data-data dari big data yang ada di Internet of Things tadi gitu ya. Jadi ada 3 perspektif nih. Jadi Internet of Things itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ya irisan dari ketiga perspektif ini gitu ya. Kalau dari thing-nya ada macam-macam, tadi ada RFID ya, ada UID gitu ya, ada SPIMS, smart items gitu ya, wireless sensor dan aktuator lah ini ada. Jadi ada everyday object gitu ya, kayak kulkas kita berbagai macam gitu, Magicom sudah bisa terhubung dengan dan bisa diatur melalui mobile misalkan, itu hal yang sudah banyak ada di kehidupan kita. Ada internet gitu ya, internet ada IPSO, IP for Smart Object, jadi gimana pemberian IP yang bagi objek-objek thing yang cerdas tadi gitu ya. Ada web of thing namanya. Gitu ya. Kalau yang semantik, ada semantik teknologi sendiri, ada reasoning over data gitu ya. Jadi kita menggali dan mencari informasi dari data gitu ya. Dan banyak hal lagi ya. Jadi ada terhubung dari 3 perspektif ini. Oke.
IoT device. Nanti ini kita akan belajar lebih jauh ya. Mungkin bahasan ini hanya overview seputar apa itu IoT gitu ya. IoT device dan sensor. Jadi sensor itu provides usable output in response to a specified measurement. Jadi intinya merupakan sebuah perangkat ya yang dapat menampilkan gitu ya spesifik. Jadi pengukuran spesifik tentang sesuatu ya. Contohnya seperti suhu, ya, kelembapan, tegangan dan sebagainya gitu ya. Itu kan yang diukur spesifik gitu ya. Tidak bisa kita menggunakan sensor suhu misalkan untuk mengukur tegangan, nggak bisa. A sensor acquires a physical parameter. Jadi dia memiliki parameter-parameter khusus gitu ya. Misalkan ini suitable for processing. Jadi yang tetap disesuaikan gitu ya parameter-parameter tersebut. Ada deployment and application gitu ya. Ya di mana kita bisa mendeploy gitu ya dan mengaplikasikan. Jadi banyak sebetulnya ya, ada di body di tubuh kita sendiri gitu ya, automobiles tadi di kendaraan, airplanes, di pesawat, cellular telepon, radio, chemical plants, jadi tanaman misalkan kita ya hidroponik gitu ya, industrial plants dan sebagainya. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi IoT di kehidupan kita gitu ya, hampir di seluruh lini kita sudah bisa sekali untuk diterapkan konsep IoT. Mungkin itu pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.